Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan perlindungan serta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan berita tentang gerak politik Partai Persatuan Pembangunan yang dulunya tergabung di dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan lucunya walaupun P3 ini sejak kemarin telah bergabung dan mencalonkan Ganjar Pranowo ya di Musyawarah Kerja Nasional di Yogyakarta kemarin, atau Rakernas mereka kemarin, tetapi malam ini ketua Golkar, ketua PAN, dan ketua PLT, ketua P3 masih mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu masih utuh. Padahal satunya sudah pergi mencalonkan P3 dalam hal ini, mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres mereka, dan digadang-gadang bahwa P3 akan mensodorkan Sandiaga Uno sebagai kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Dan sebagaimana Anda ketahui semua atau kita ketahui semua bahwa 2 hari yang lalu atau 2-3 hari terakhir ini memang berita, dan saya kira berita itu benar karena Sandiaga Uno juga telah menarik diri atau pindah partai dari Gerindra ke P3, walaupun di dalam Rakernas kemarin belum disebutkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar. Namun sebagaimana wawancara dari beberapa petinggi P3 mengatakan akan memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Baiklah kawan-kawan sekalian, dalam kaitan itu maka tetapi saudara sekalian, pengumuman pencapresan Ganjar dari P3 oleh P3 itu mendapat perlawanan dari akar rumput P3. Ya, dari akar rumput P3, terutama dari pemuda Kabah ya, di kalangan generasi muda Kabah melakukan perlawanan, dan mereka menyatakan tetap mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai capres ya. Nah, karena itu saudara sekalian, tetapi sebelum kita ke situ, baiklah kita bacakan dulu tentang pengumuman resmi dari P3 yang mereka menggelar musyawarah nasional di Yogyakarta kemarin, yang memutuskan mendukung Ganjar sebagai calon presiden yang sebelumnya telah diusulkan atau diumumkan oleh PDIP. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita ambil berita dari Gelora Media 26 April 2003. Partai Persatuan Pembangunan resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Deklarasi dipimpin PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono disiarkan secara daring dari Sleman, Yogyakarta, Rabu. Jadi kemarin ya. Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, P3 memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan umum presiden 2024. Kata Mardiono disambut pekik takbir kader partai berlambang Ka'bah itu. Mardiono juga mengatakan ada beberapa alasan P3 memilih Ganjar selain dinilai layak dan cakap juga untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi pada periode 2024-2029 yang akan datang. Terlebih, kata Mardiono, dukungan
politik kepada Ganjar juga pernah diberikan P3 kepada Pilkada Provinsi Jawa Tengah 2018 yang lalu. Ya, saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa wakilnya Ganjar, gubernur sekarang saat ini di masih Jawa Tengah, masih menjabat, itu adalah dari kader P3, yaitu Kasanda Salah itu adalah salah satu putra dari almarhum Kiai Haji Ma'mun Jubair. Saat itu P3 mengantarkan Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan kader P3 Gus Taj Yassin yang merupakan putra almarhum Kiai Haji Maimun Jubair. P3 ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi munkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya dengan kultur yang berasal dari keluarga NU, beliau pasti memiliki visi hampir sama dengan P3. Padahal P3 ini kan bukan hanya unsur NU saja, dan NU sebetulnya sudah pergi, ya. Memang pada tahun 71 atau 72 ketika fusi di masa Orde Baru, fusi partai-partai Islam menjadi P3, diantaranya unsur dari NU dan beberapa unsur partai Islam yang lainnya. Nah, jadi sebetulnya P3 itu bukan murni NU, karena NU juga dalam perkembangan kemudian, terutama di masa masa Gus Dur, itu NU telah membentuk partai yang berbasis NU, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, yang ternyata sekarang ini jauh melampaui perolehan suara dari pemilu ke pemilu, melampaui P3. Ya, sebetulnya P3 ini sudah hanya 19 kursi, kalau tidak salah 19 atau 20 kursi DPR saat dari pemilu 2018 yang lalu atau 19 yang lalu, itu nyaris ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan dalam petik, bahwa bahkan diduga ketika P3 ini salah mengambil langkah, maka pada pemilu yang akan datang akan ditinggal oleh umatnya. Semoga Indonesia yang didambakan umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu berita tentang pencapresan dari ini. Tetapi saudara sekalian, kita juga coba untuk membacakan berita yang banyak diprotes oleh pihak-pihak kader-kader P3 sendiri, yang menyesalkan dan menentang keputusan itu, dan mereka mengatakan akan tetap mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, salah satu ini yang kita bisa ambil dari konten Islam.com, ada berita bahwa arus bawah Partai Persatuan Pembangunan mendukung Anies Rashid Baswedan daripada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. P3 resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 yang diumumkan langsung oleh PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Nah, tadi kita sudah bacakan. Sementara pembina Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK Al-Quds Purworejo, Kabumen, Kiai Haji Muhammad Lutfi Rahman atau Gus Lutfi mengatakan pihaknya lebih setuju memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai Capres 2024 yang akan datang. Kemudian GPK Al-Quds sendiri adalah organisasi sayap pemuda tertua dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang kami pandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih P3, dan terbukti berhasil memimpin ibu kota Jakarta meski hanya satu periode, yaitu Anies Rashid Baswedan. Keputusan P3 mendukung Ganjar Pranowo juga mendapat penolakan dari sejumlah kader P3 di Aceh, salah satunya adalah Musannif. Sebagai kader P3, saya menyayangkan usulan Capres, ya, Anies Baswedan dari DPW P3 Aceh tidak diakomodir, dan seterusnya. Kemudian dikatakan ringkasnya, jika ingin memperbesar partai maka berikan ruang istihad dalam hal dukungan capres, dan istihad politik saya tetap akan mendukung Anies Rashid Baswedan. Itu diantara berita yang lain. Kemudian berita yang lain lagi, saudara sekalian, datang dari politisi senior P3 yang menentang instruksi Mardiono, dikatakan sebagai isapan jempol belaka, yaitu dari Habil Marati. Habil Marati ini adalah mantan anggota DPR dari P3 dan juga mantan bendahara umum, kalau tidak salah, dari Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya. Baiklah, kita coba bacakan di beritanya dari KBA News Jakarta.
Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan P3, Habil Marati, mempertanyakan kapasitas PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono memerintahkan kader-kader P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dikatakan PLT Ketua Umum P3 Mardiono cacat hukum karena yang namanya PLT pasti ada ketua umum yang sah, yaitu Suharso Mono Arfa. Jadi instruksi untuk mendukung Ganjar Pranowo tak akan ditaati konstituen P3 di tingkat akar rumput. Instruksi Mardiono itu isapan jempol saja, angin lalu saja, katanya. Habil Marati mengklaim ada data yang menyebutkan 95% konstituen P3 di akar rumput justru mendukung Anies Rashid Baswedan agar terpilih sebagai presiden. Menurutnya, konstituen P3 saat ini solid mendukung Anies meski P3 telah mengusung Ganjar Pranowo. Jadi ini kan seakan-akan bisa dikontraskan antara struktur mendukung Ganjar, struktur P3 mendukung Ganjar, sementara akar rumput para pendukung P3 mendukung Anies Rashid Baswedan. Jadi head to head antara struktur dengan akar rumput. Dikatakan masa akar rumput P3 tak goyah, tetap berdiri 95% kader P3 ke Anies, katanya. Sikap konsistensi dari ucap, kata, dan perbuatan masih dibuktikan Habil Marati sampai saat ini. Mantan bendahara P3 itu dengan tegas menolak mengikuti perintah PLT Ketua Umum Mardiono yang meminta seluruh kader P3 mendukung Ganjar Pranowo. Habil menegaskan tetap mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari gabungan 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Saya tak mengikuti perintah PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Kader-kader P3 tak terpengaruh dengan Mardiono. Saya sangat konsisten dan tetap memperjuangkan Anies jadi presiden, katanya. Sebelumnya Habil Marati dan sejumlah kader P3 mayoritas di luar kepengurusan partai telah membentuk Forum Ka'bah Membangun, yaitu FKM, mendeklarasikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 pada bulan November 2022 yang lalu di Yogyakarta. Belakangan, Habil Marati membentuk sekretariat bersama Kuning Ijo Biru Sekber KIB. Sekber KIB ini dibentuk untuk menghimpun 3 simpul relawan pendukung Anies, yaitu Go Anies dari Partai Golkar, Forum Ka'bah Membangun dari P3, dan Anies Amanat Indonesia dari PAN. Ya, itu seperti yang kita sudah saksikan dulu. Mereka ini sudah mendeklarasikan, kalau nggak salah, awal tahun 2023 dari kader-kader dari Golkar, kader-kader yang mendukung Anies, kemudian kader-kader dari PAN dan kader-kader dari P3, termasuk Habil Marati ini menyatukan diri dalam KIB itu, yang kemudian memberi dukungan kepada Anies Rashid Baswedan dan sudah dideklarasikan di Jakarta pada awal tahun kalau saya tidak salah. Sebagaimana ketahui pada Rabu 26 April lalu, P3 secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Tadi kita sudah sampaikan ya. Nah, sementara itu pendiri Ponpes Suci di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kiai Haji Muhammad Qudsi, yang juga perintis berdirinya P3 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengatakan bahwa P3 akan ditinggalkan mayoritas konstituennya apabila mendukung calon presiden Ganjar Pranowo, katanya. Dia juga memberi pesan tentang satu hal yang suka dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu persiapan melawan orang-orang kafir. Ya. Kawan-kawan sekalian, demikianlah berita tentang reaksi ya P3, reaksi dari internal P3 sendiri, kader-kader P3 dan sebagian pengurus, karena di dalam sebelumnya juga kita tahu bahwa DKI Jakarta, ketua DKI Jakarta, P3 DKI Jakarta yang waktu itu yang juga anak dari almarhum ketua DKI Jakarta, siapa namanya itu, kemudian pindah ke PAN, yang juga telah mendukung Anies, walaupun kemudian karena mendukung Anies kemudian diganti. Kemudian beberapa daerah termasuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan di dalam musyawarah itu, walaupun mereka kalah suara dalam musyawarah itu. Nah, tetapi reaksi para kader yang lain tentang Habil Marati, beberapa kiai yang tadi kita juga sudah sampaikan,
terutama dari pemuda Ka'bah ya, FKM, forum FKM itu forum Ka'bah membangunnya, dipimpin langsung oleh Habib Mahdi. Kemudian ada pemuda Ka'bah Al-Quds yang tadi dipimpin oleh Kiai dari Purworejo itu. Kemudian ada beberapa kiai yang juga telah memberikan reaksi keras terhadap dan mereka setuju, bahkan mereka tetap setia untuk tetap memberi dukungan terhadap, menggalang dukungan untuk P3, kadang-kadang P3 tetap memilih Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, demikianlah berita yang terkait dengan ini. Semoga mencerahkan dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.